barang bukti. Sebuah rumah milik SN, wanita berusia 32 tahun, di Jalan Pulau Jahe, Jatinegara Cakung, Jakarta Timur. Pagi tadi digeledah aparat Reskrim Polres Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dari dalam rumah tersebut, polisi mendapati ratusan paket sembako dan stempel palsu. Polisi kemudian melanjutkan penggeledahan di rumah kakak kandung dan kakak ipar pelaku, berinisial SW dan MD di Jalan Raya Terate Cakung. Hasilnya, kembali ditemukan barang bukti berupa puluhan paket sembako, ratusan lembar voucher sembako gratis palsu, serta sejumlah stempel palsu. Aksi sindikat pemalsuan voucher sembako gratis ini terbongkar setelah adanya laporan dari pihak Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam yang curiga dengan penukaran voucher dalam jumlah besar oleh pelaku MD. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap MD beserta istrinya SW. Sementara itu, SN turut ditangkap saat tengah menjenguk sang kakak yang telah ditahan di Polsek Cempaka Putih. Pak, kronologis keberhasilan ini Pak, voucher palsu sembako gratis di Rumah Sakit Islam seperti apa sih Pak? Selamat siang, dilaporkan pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 pukul 18.20 telah terjadi penukaran atau pemalsuan voucher di Rumah Sakit Islam Jakarta. Pada jam 20.25, tim Reserse Polsek Cempaka Putih melakukan penangkapan pada pelaku 3 orang atas nama MD, SN, dan SW. Kronologis kejadiannya adalah bahwa di antara 3 orang pelaku pernah berobat di Rumah Sakit Islam Jakarta. Pasien mendapatkan voucher sekitar 50 sampai 100 ribu, bisa ditukar ke koperasi untuk ambil sembako, baik beras, minyak, gula tepung, dan lain sebagainya. Dari Rumah Sakit Islam merasa curiga bahwa pasien jumlah yang berobat di rumah sakit tersebut tidak sebanding sama voucher yang untuk mengambil di koperasi. Barang bukti yang diamankan hasil daripada identifikasi rumah sakit melalui koperasi bahwa barang-barang itu beras, minyak goreng, terus gula, tepung, dan lain-lainnya. Kalau hubungan ketiga pelaku ini dengan rumah sakit apa dan dari kapan mereka melakukan hal itu? Berdasarkan informasi bahwa di antara salah satu pelaku itu tadinya ada pasien di Rumah Sakit Jakarta. SW sekitar dari bulan November ya, dari bulan Februari, SN dari bulan November 2024. Dari pihak Koperasi Rumah Sakit Islam Jakarta merasa curiga setelah dilakukan pengecekan, orang yang berobat di rumah sakit tidak seimbang dengan voucher itu. Nah itu sembako-sembakonya dipakai sendiri atau dijual sama para pelaku? Informasi hasil interogasi bahwa barang-barang sembako itu ditukar, setelah itu dikumpulkan dan ada yang dipergunakan sendiri dan dijual. Nah memang Rumah Sakit Islam selalu memberikan voucher itu untuk siapa dan dalam rangka apa sih Pak? Jadi Rumah Sakit Islam itu memberikan voucher bagi masyarakat atau warga yang berobat di rumah sakit tersebut. Untuk nakes 50, pasien 50. Oke, kalau kasus ini pasalnya apa Pak buat Untuk pasal ini 263 KUHP, ancaman hukuman 6 tahun penjara. Ini termasuk modus baru Pak? Seperti apa sih Pak? Ini termasuk modus ngetren ini. Artinya
dari para pelaku itu sudah mempelajari betul untuk melakukan tindak pidana di mana untuk mengikuti alur atau cerita mungkin lewat media-media dan sebagainya. Oke, siap. Karena ada pengembangan atau informasi lebih lanjut dikembangkan kembali. Satuan jual? Iya, Oh. jual murah Pak, kadang kan kalau Pelaku SN mengaku telah melakukan pemalsuan voucher sembako palsu sejak November 2024 lalu, dengan hasil mencapai ratusan paket sembako. Ide untuk memalsukan voucher tersebut muncul ketika dirinya mendapatkan satu lembar voucher dari temannya, yang bisa ditukarkan dengan paket sembako senilai Rp100.000, berisi beras, tepung, minyak goreng, gula, dan mie instan di Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam Jakarta. Karena aksinya berjalan mulus, tindakan kejahatannya kemudian ditularkan kepada kakak kandung dan kakak iparnya. Setelah terkumpul ratusan paket sembako tersebut, para pelaku menjualnya secara eceran, baik melalui online maupun offline. Jualnya tuh ide bikin voucher palsunya dari mana? jawab aja Bu. Ide sendiri sih Pak. Tahu dari mana kalau rumah sakit Islam itu ngeluarin voucher sembako gratis? Awalnya dari teman. Cerita gimana teman? Iya teman kasih awalnya Kak, gitu kan. Kasih voucher. Dia tadinya di RSUD situ Pak, sekarang udah nggak ada sih. Nah kalau ini sih ide sendiri. Dari voucher itulah muncul ide untuk memasukkan. Iya Pak. Dari bulan apa? November Tahun? 24. Itu ibu bikin vouchernya sendiri atau di tukang print atau gimana? Di itu apa? Percetakan? Iya, tukang print tinggal cetak, tinggal print Pak. Dengan logo rumah sakit Islam? Iya. Mereka nanya-nanya nggak kalau ibu dari mana? Enggak. Enggak. Nah, terus ibu sekali tukar voucher itu berapa sembako, berapa paket? Kadang 2,5, kadang 3 juta Pak. Oh, berapa lembar itu voucher? Kalau 10 tuh 500 Pak. Nah, terus dari situ Kadang 60-50 gitu. paket sembakonya diserahin kemana? Dibawa kemana? Dibawa pulang ini semua. Makanya saya bilang saya minjem jual karena ini semua tadi Bapak Kaman dan teman-teman yang bawa dari rumah ada. Barangnya emang nggak dijual, minjem jual. Ini semua tadi dari rumah. Nah, Makanya terus ini kan sampai 100.000 ini mah nggak langsung hari itu. dijualnya itu ke warga sekitar atau Nggak dijual online? Pak. Ini nggak dijual. Pak. Rencananya buat apa? Dipakai sendiri, mungkin ini berkurangnya dipakai sendiri. Kalau saya mah tadi boleh tanya sama yang Pak itu. Jaringan sama kerjasama Ya Pak. atau sendiri? Ngadep sini bu? Ini sendiri Pak. Gimana? Ini apa sih? Ini sendiri. Mausin juga? Mausin sendiri atau sama suami bareng? Dapat berapa paket bu dari awal? Saya dari Februari Pak, cuma berapa 3 kali kesini. Nah ini paket-paket sembakonya yang dibawa pulang terus mau dijual atau gimana? Tidak dijual, ada kadang yang dipakai sendiri. Dijual eceran atau paketan? Eceran Pak. Di online atau online ini di apa? Jadi WA. Ya online WA, Facebook ya. Uangnya buat apa bu? Buat kebutuhan Pak. Kalau suami emang kerja apa? Supir Masih kerja atau sudah nggak? masih stop. Koperasi Karyawan Rumah Sakit Islam sendiri sengaja memberikan voucher sembako gratis untuk para tenaga medis dan pasien yang dirujuk ke RS Islam sebagai bentuk perhatian. Namun, hal tersebut justru dimanfaatkan oleh ketiga pelaku untuk melakukan aksi kejahatan yang membuat pihak Rumah Sakit Islam mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah.